إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sejak bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu merupakan nikmat yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah dengan kita terus bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang senantiasa membasahi lisan kita, kiranya kelak kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, tidak lupa khatib menyampaikan pesan takwa kepada diri khatib dan kepada kita semua yang hadir. Takwa dalam arti yang sesungguhnya adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua untuk merenungkan nikmat yang terkadang sering kita anggap remeh, yaitu lisan. Anggota tubuh berupa lisan ini kecil ukurannya, tetapi sangat besar dampaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan lisan seseorang dapat masuk surga, namun karena lisan pula seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka. Na'udzubillah. Ketahuilah oleh kita semua bahwa setiap ucapan yang dikeluarkan oleh lisan kita semuanya tidak luput dari catatan Raqib dan Atid. Sebagaimana Allah firmankan,
ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran surat Qaf ayat 18. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ayat ini mengajarkan bahwa setiap ucapan kita dicatat tanpa ada yang terlewat. Tidak hanya ucapan yang terdengar, tetapi pada zaman sekarang termasuk tulisan, komentar, unggahan, dan pesan yang kita kirim melalui media sosial, semua akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, menghadapi zaman teknologi saat sekarang ini, hendaknya kita mengedepankan azas manfaat, azas iman di dalam bersosialisasi lewat media sosial. Ketika kita menggunakan teknologi berupa HP dengan penuh keimanan, fa insyaallah kita akan berpikir panjang untuk menyebarluaskan informasi yang tidak penting dan untuk melakukan hal-hal yang membuat onar di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi bahwa semua aktivitas kita, baik melalui lisan secara langsung maupun tulisan, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari kita renungkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim sejati adalah orang yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya ucapannya menyejukkan, perbuatannya membuat orang lain mendapatkan manfaat. Apa yang kita ucapkan hendaklah kalimah-kalimah yang baik, kalimah-kalimah yang menjadi solusi atas masalah yang sedang dihadapi oleh saudara kita, bukan justru mempertajam masalah dari ucapan lisan kita atau aksi tangan kaki kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa ukuran kemuliaan seseorang muslim bukan hanya banyaknya ibadah, tetapi juga sejauh mana orang lain merasa aman dan nyaman dari perkataan dan perbuatannya. Karena kehidupan di dunia ini menentukan akibat kehidupan akhirat kita. Ketika di dunia manfaat kita dirasakan oleh orang banyak, maka itu menjadi ukuran bahwa insya Allah di akhirat kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Namun ketika di dunia ini banyak orang tersakiti oleh ucapan dan perbuatan kita, maka itu alamatnya apa yang kita lakukan untuk orang lain yang menyakiti orang lain akan dirasakan pula akibatnya kelak di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, banyak dosa yang bersumber dari lisan seperti dusta, fitnah, ghibah, namimah, mencaci, menghina, menyakiti hati orang lain hingga menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya terlebih dahulu. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Pada era digital, seringkali jari jemari kita lebih cepat daripada akal pikiran kita, dan komentar lebih cepat daripada tabayun. Padahal satu kalimat yang kita tulis dapat menyakiti banyak hati dan menjadi dosa yang terus mengalir selama tulisan itu masih dibaca. Oleh karena itu Rasulullah lagi-lagi mengingatkan kepada kita, ukuran keimanan seseorang adalah ketika ia pandai menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun lebih baik diam daripada berbicara ketika pembicaraannya tidak penting. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi mari kita merenung di era kehidupan kita saat sekarang ini. Mari kita mengambil manfaat yang banyak dari teknologi yang sedang berkembang. Dari teknologi berupa handphone, kita bisa membaca Al-Quran dengan mudah, kita bisa menggali ilmu, menggali pengetahuan yang banyak. Maka manfaatkanlah teknologi yang sedang berkembang saat ini untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan justru semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ulasan singkat pada khutbah kali ini dapat menjadi bahan renungan kita untuk meniti kehidupan kita di era yang serba modern saat ini, untuk menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas masyarakat yang saling menghargai satu sama lainnya, menuju masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai kesimpulan daripada khutbah kali ini adalah pandai-pandailah kita menjaga lisan dalam berucap. Pandai-pandailah kita menjaga perbuatan kita di dalam berhidup bermasyarakat menuju masyarakat yang saling menghargai satu sama lainnya. Manusia kita semua adalah makhluk yang membutuhkan orang lain. Kita tidak akan pernah bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karenanya, mari kita saling memperhatikan satu sama lainnya. Tetangga, masyarakat, orang-orang sekitar kita adalah memiliki kebutuhan yang sama, membutuhkan perhatian yang sama. Bagaimana kita merasakan rumah tangga kita, maka begitulah orang lain juga merasakan rumah tangganya. Maka hidup bertetangga ini adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah, yaitu saling peduli satu sama lainnya, saling tolong menolong, bahu membahu di dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berucaplah yang baik tentang tetangga kita, berbuatlah yang baik untuk tetangga kita, agar kita menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita memang bersaudara. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu bersaudara dengan Muslim lainnya, maka kita saling peduli satu sama lainnya sebagai bentuk keyakinan kita akan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menolong orang lain, maka Allah pun akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Seorang hamba akan senantiasa
ditolong oleh Allah selama hamba itu saling tolong-menolong dengan hamba lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid wa 'alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat wa ya rafi'ad darajat ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal 'amalu alladhi yuqarribuna ila hubbik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata kullana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.